Selamat malam, berjumpa kembali di Garuda Triyono dalam tema Pancasila Sedunia, di mana pada session ketiga ini akan membahas tentang Indonesia, di mana pembukaan Pancasila Sedunia, session kedua Nusantara, dan session ketiga adalah Indonesia. Indonesia, apakah Indonesia itu? Indonesia sama artinya dengan nama. Nama apa? Karena kita di sini mengambilnya sebagai manusia, nama manusia yang ada di bumi, di mana manusia menjalani hidup dan kehidupannya dalam bersosialisasi dengan tetangga, handai tolan, teman-teman. Pasti semuanya memiliki nama untuk lebih mengenalnya dan juga akan lebih memahami asal-usulnya. Sehingga Pancasila sebagai dasar hidup manusia sedunia, Indonesia berperan penting. Peranan utama Indonesia itu apa? Satu, kata Indonesia. Artinya apa? Indonesia, berawal dari kata dasar indra, indranya manusia. Dari kata dasar doktrin atau dasar. Negara, di mana seorang manusia dilahirkan atau tempat di mana seorang manusia dilahirkan, sia adalah manusia. Jadi Indonesia adalah diri manusia seutuhnya. Kenapa diri manusia seutuhnya? Karena adanya indera yang bertujuan untuk melakukan komunikasi, hubungan, berteman, untuk memahami segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Maka indera inilah yang sangat berperan untuk melakukan komunikasi, sosialisasi di bumi ini. Kenapa indera? Manusia dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, itu sudah pasti tidak akan bisa dipungkiri lagi memiliki indera. Inderanya siapa saja dalam diri manusia? Ada mata, ada telinga, ada penciuman, ada perasa. Itulah yang menjadi dasar untuk menyatakan sebuah kebenaran yang dimiliki oleh seorang manusia dan akan dibuktikan oleh orang lain. Sehingga indera inilah yang berfungsi sebagai acuan dasar untuk menyatakan kebenaran segala sesuatu. Tanpa bisa dilihat oleh indera kita, berarti bisa dikatakan belum sempurna. Tadi dari kata indera, doktrin. Kalau seorang manusia tidak memiliki dasar indera, seandainya manusia itu cacat, mohon maaf, mata atau pendengarannya kurang sempurna. Karena dasarnya untuk manusia menjalin hubungan, maka akan terjalin hubungan baik apa tidak. Kalau dasar indranya itu ada kekurangan. Sehingga di sini kami ungkapkan Indonesia atau nama manusia adalah nama yang sempurna. Tubuh manusia yang sempurna. Kalaupun kekurangan itu karena sesuatu hal dalam hidup dan kehidupannya. Sehingga doktrin inilah yang menjadi dasar utama dalam manusia menjalani hubungannya. Ini negara di mana manusia, seorang manusia dilahirkan. Ingat, di dunia ini ada benua Australia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia.
Atau mungkin juga ada negara Arab, ada Vatikan, ada Indonesia, ada Cina. Bukankah yang menghuni menjalani hidup dan kehidupan di benua dan di negara atau di atas dunia ini seorang manusia? Karena apa seorang manusia? Karena dari satu proses yang sama, tidak dibeda-bedakan. Sehingga negara ataupun benua ini pasti nanti akan memiliki yang dikatakan budaya. Nah, budaya inilah karena kegiatan mereka beraktivitas, karena dengan panca indera itu dasarnya untuk bersosialisasi, dasarnya untuk membangun, dasarnya untuk mencukupi kebutuhan kita dan teman-teman seluruhnya. Sia dari kata dasar manusia. Sehingga apa Indonesia? Manusia di mana kau berada harus berhidupnya berdasarkan kepada indera. Atau dikatakan indera sebagai dasar di mana kau berada atau di mana kau menjalani hidup dan kehidupan untuk bersosialisasi dengan manusia. Sehingga kata Indonesia inilah sangat luar biasa. Sehingga kenapa kita sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia tidak bisa memahami apa yang sebenarnya dimiliki, apa yang sebenarnya diwariskan oleh leluhur kita. Sesuatu hal yang mustahil. Bangsa Indonesia punya adab, bangsa Indonesia punya budaya, bangsa Indonesia punya paham yang menjadikan paham seluruh dunia ini harus berdasar kepada Pancasila. Sehingga Pancasila itu adalah dasar hidup dan kehidupan manusia sedunia. Dari contoh Indonesia ini saja, manusia dimanapun kau berada berdasarkan indera dalam menjalani kehidupannya, dalam menjalani rutinitasnya. Sehingga kita jangan mengabaikan, sehingga kita jangan menyepelekan apa itu Indonesia. Karena you belum tahu apa itu Pancasila, jangan kau remehkan. Orang yang menghina Pancasila sama saja orang gila. Orang yang menghina Indonesia sama saja orang yang bodoh. Karena belum tahu akan hakikat hidup yang sebenarnya. Inilah hukum alam, inilah hukum pencipta yang bisa dibuktikan oleh seluruh manusia di bumi ini. Sehingga Indonesia di sini apa? Manusia. Sehingga dalam menjalani kehidupannya dengan inderanya, mata berfungsi untuk apa? Untuk melihat. Melihat kepada apa? Melihat kepada sesuatu yang nyata, yang terlihat. Ada mata, ada telinga. Fungsinya untuk apa? Mendengar. Sehingga dikatakan benar di saat saya mendengarkan kata pesawat, mata kita harus melihat wujudnya pesawat. Di sini berarti menandakan bahwa kebenaran itu pasti. Sehingga mata untuk sesuatu yang nyata, telinga kepada sesuatu yang gaib. Karena tidak bisa dilihat. Yang menyatakan, melihat menyatakannya, itulah penglihatan kita. Terus ada hidung untuk bernafas. Terus ada mulut untuk berbicara. Disinilah indera-indera manusia itu sangat berperan penting. Sehingga Indonesia ini sendiri untuk mengajarkan kepada manusia satu, hanya untuk berbuat baik. Serta menjaga lingkungan, kelestarian alam. Cuma itu dong. Tidak yang neko-neko lah sebetulnya. Kalau dikatakan mengada-adakan, ya itu nanti sifatnya ego. Karena manusia
hilangkan sifat ego, sifat ikut-ikutan, terus sifat masa bodoh. Manusia yang sebenarnya dalam pemikirannya, dalam perasaannya harus sesuai dengan perilakunya, sehingga kesempurnaan manusia bisa dijabarkan. Apakah itu manusia? Itulah Indonesia. Sehingga nama Indonesia sangat valid untuk menyatakan kebenarannya. Dari zaman dulu kala, mungkin dari Nabi Adam, toh memiliki indera. Toh Nabi Adam dalam kehidupan kesehariannya dasarnya dengan panca indera itu. Di mana Nabi Adam berada? Bukankah dia seorang manusia? Sama toh saat kini kita seperti itu juga. Inilah yang dikatakan Pancasila sebagai hukum yang abadi, hukum yang hakiki. Karena di saat Nabi Adam pun kita bisa mengungkapkan. Di saat kita sekarang pun kita bisa sama. Setelah kita mati yang akan meneruskan pun sama. Nah, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Ya, oke, sekira sekian dulu. Nanti kita akan berlanjut ke session berikutnya pada mengungkap tentang Pancasila yang sebenarnya.